Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GKJ Cimahi dalam kebaktian online atau ibadah bersama warga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkatnya melalui ibadah ini. Sebelum kita mulai kebaktian, ada beberapa warta jemaat yang akan kami sampaikan dari bidang ibadah, pelayanan baptis anak dan sidi. Kebaktian pelayanan baptis anak dan sidi akan dilakukan secara online yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020. Adapun warga yang akan sidi ada sebagai berikut. 1. Binaya Widiananta, putra dari Bapak Jekius Sirbisaji dan Ibu Yektining Ramastari. 2. Gemilang Loreresi Karunia, putri dari Ibu Vipin Karunia Ningrum. 3. Sepiolanu Tisertu Soprananda, putra dari Bapak Sugiatmo Laksono dan Ibu Sri Suwartini. 4. Reksaningsih Indah Prastiani, putri dari Bapak Budi Prasetyo Almarhum dan Ibu Dwi Pinuji Pangestuti. Bagi warga jemaat yang akan membaptiskan anaknya dapat menyampaikan kepada Sekretaris Majelis paling lambat hari Kamis 10 September 2020. Mohon pengertian genap warga jemaat. Kedua, lereh dan peneguhan majelis. Kebaktian online pelayanan lereh dan peneguhan anggota majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Adapun nama-nama majelis yang akan lereh dan diteguhkan adalah sebagai berikut. Majelis lereh 1. Penatua Putut Wiku Jatmika. 2. Penatua Rahmat Basuki. 3. Diaken Agustinus Sujayanto. 4. Diaken Sungkawati Rahayu. 5. Penatua Iswayudi. 6. Diaken Eli Gertrida Wibowo. 7. Diaken Indra Teguh. 8. Penatua Joko Triwahono. 9. Penatua Feb Lesuda. 9. Penatua Feb Lusida. 10. Diaken Syekh Hadi. 11. Diaken Wasito Adi. Adapun majelis yang diteguhkan: 1. Penatua Christian Sumarsono. 2. Diaken Sungkowo Sri Rahayu. 3. Diaken Agus Yudowalyo. 4. Penatua Iswayudi Sastro Soekarno. 5. Penatua Joko Triwahono. 6. Diaken Indra Teguh. 7. Diaken Erli Gertrida Wibowo. 8. Penatua Feb Lusida. 9. Diaken Kristina. Mohon perhatian seluruh warga jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari PKJ 13 ayat pertama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 11
Baiknya yang pertama, inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan PKJ dari 46 ayatnya yang pertama. Dari tumpungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu, bebas tenang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita
Ya Yesus Tuhanku. Saat kami undang untuk bangkit berdiri, terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dan kasih Yesus Kristus, Allah yang begitu luar biasa mengetahui akan keberadaan kita. Oleh sebab itu, lagu kesanggupan yang akan kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 68 bait yang pertama. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Umat dipersilakan untuk kembali. Ibu bapak saudara kasih Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kesempatan hari Minggu yang indah ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur jikalau saat ini Tuhan berikan kembali kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus saat kami masih diberikan kesempatan dan waktu berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami diajak untuk menjadi komunitas yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan sabda Tuhanlah yang memampukan, menguatkan kami untuk dapat mengampuni. Urapi hamba-Mu ya Allah, sehingga sabda Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pertama diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab
ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika hidup kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Ataukah mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab. Diulangi. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kami,
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayatinya dan mau memuliakan Kristus melalui perbuatannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar ibu bapak saudara? Saya yakin atas kasih penyertaan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sewaktu kita berdoa, khususnya doa Bapa kami, bagaimana perasaan ibu bapak saudara ketika ada kalimat di dalam doa Bapa kami itu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, bagaimana perasaan ibu bapak? Sama seperti saya, pastinya sangat sukacita, sangat begitu senang. Mengapa demikian? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena di balik semua itu kita juga meyakini, mengakui bagaimana bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Kasih. Pastinya akan merasa lega, akan merasa terhibur, bahagia dan sukacita. Akan tetapi ternyata doa Bapa kami itu tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya. Lalu kelanjutannya adalah sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau sudah begini, bagaimana lagi perasaan ibu bapak saudara? Satu sisi saat kita berdoa ampunilah kami akan kesalahan kami, ya kita begitu sukacita, kita meyakini bahwa Tuhan akan mengampuni karena Dia mau begitu pengasih. Kita merasa lega, terhibur dan juga bahagia. Akan tetapi jikalau itu ternyata berlanjut yang Tuhan Yesus ajarkan, ajarannya apa? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siap atau tidak? Apa? Kita mengampuni orang yang bersalah kepada diri kita. Pastinya kita akan merasa sedih, gelisah dan resah. Mana mungkin bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada diri kita? Nek bisa justru malah kita membalas gitu ya. Ini yang kadang-kadang sering terjadi di dalam kehidupan. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, hal mengampuni bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu tema kita menjadi komunitas yang mengampuni. Wow, sangat sulit dan berat. Sehingga bacaan kita saat ini mencoba untuk memperlihatkan itu semua. Seperti saya sampaikan tadi, dalam hal mengampuni begitu berat dan sulit. Inilah juga yang dialami oleh Simon Petrus. Saat bertanya kepada sang guru yang agung, berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah? 7 kali. Dan dia anggap itu adalah sudah sangat banyak. Jadi 7 kali. Sudah begitu rupa 7 kali. Akan tetapi sang guru yang agung itu melanjutkan. Oh bukan. Bukan 7 kali. Ibu bapak saudara Yesus Kristus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, ayat 22. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sehingga ini ingin mensyaratkan bahwa dalam rangka mengampuni tidak ada batasnya. Nah, yang pertama dapat kita lihat. Dalam hal mengampuni tidak ada batasnya. Mengapa demikian? Ya, manusia berdosa. Kadang bahkan sering hari ini istilah orang Jawa, pagi kedelai, siang bisa tempe, nanti sore malam udah bisa berbeda lagi, gitu. Ini dia. Karena apa? Yang manusia berdosa, yang kadang bahkan sering silap dalam kehidupan, sehingga dalam hal mengampuni tidak ada batasnya. Yang pertama
pertama dapat kita lihat. Oleh sebab itu, firman Tuhan kembali, Tuhan Yesus mengajarkan suatu perumpamaan yang itu didengar oleh para murid mengenai kisah hamba yang jahat. Luar biasa dari kisah ini, Bapak Saudara Tuhan Yesus Kristus. Hamba itu berhutang 10.000 talenta. Kita lihat perbandingannya sekarang. 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu merupakan upah buruh pekerja kasar 1 hari. Oleh sebab itu, jikalau pakai hitungan kasar, upah buruh kasar bekerja sehari itu katakanlah 50.000. Maka hamba itu berutang, maaf kata, lebih kurang 3 triliun. Karena berapa? 6.000 dinar berhutang kepada tuannya. Dan apa yang terjadi dengan jumlah yang segitu besar? Perumpamaan Tuhan Yesus dihapuskan. Akan tetapi kita melihat perbandingannya. Pada saat orang yang sudah dihapuskan hutang itu, ternyata ada orang lain yang berhutang kepada dia. Hutangnya hanya 100 dinar. Maka tadi, jikalau itu 1 dinar adalah 50.000 upah buruh 1 hari, maka orang tersebut hanya utang 5 juta, Ibu Bapak. Akan tetapi apa yang terjadi? Orang yang sudah dihapuskan hutangnya tadi justru memenjarakan orang tersebut yang hanya 5 juta hutangnya. Oleh sebab itu perumpamaan yang luar biasa yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Sehingga ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari perumpamaan ini. Pertama, hamba itu tidak pernah merasa dirinya diampuni. Nah, ini menarik. Ya, hamba yang sudah memiliki utang yang sampai 3 triliun itu, yang 10.000 talenta itu, yang sebenarnya sudah dihapuskan oleh tuannya, ternyata hati dia, perasaan dia tidak pernah merasa diampuni. Sehingga apa? Orang yang tidak pernah merasa menerima pengampunan mustahil untuk dapat mengampuni seseorang. Nah, ini menjadi catatan kita dari kisah perumpamaan. Mengapa? Itu dia. Karena dia tidak merasa pernah diampuni. Karena dia merasa, oh itu memang udah tuanku, cuma segini gitu dan segala macam, itulah tuanku pasti akan kaya dan segala macam. Dan nampaknya sikap ini juga muncul di dalam kehidupan kita pribadi. Kita menjadi orang-orang yang sulit untuk mengampuni. Mengapa demikian? Bacaan kita mengingatkan. Ternyata kita adalah golongan orang-orang yang tidak pernah merasa akan karya pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada ibu bapak saudara dan saya. Sehingga apa yang terjadi? Kita sulit untuk dapat mengampuni orang lain. Ini yang pertama, bukti nyata. Sebagai komunitas pengampun tadi, menjadi komunitas yang mengampuni ini, inilah kita diajak dulu untuk dapat merasakan bahwa kehadiran saya bukan karena apa-apa, bukan karena hebat dan kegagahanku, akan tetapi semua karena Allah. Karena apa? Pengampunan yang Tuhan berikan kepada ibu bapak saudara dan saya. Oleh sebab itulah kita pun diajak untuk dapat membuka hati, dapat merasakan pengampunan dan juga dapat mengampuni orang lain. Lalu yang berikutnya, hamba yang memiliki hutang yang banyak itu dan sudah dihapuskan oleh tuannya, memiliki prinsip hutang harus dibayar. Ini juga pemahaman secara Yahudi. Mata diganti mata, gigi ganti gigi. Hutang harus dibayar. Dengan kata lain, perhitungan itu ada di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga apa? Tadi yang pertama, dia tidak merasa diampuni, sedangkan ada orang yang berhutang kepadanya, tetap harus dibayar. Seperti yang sudah saya sampaikan di bagian yang kedua tadi, dia tidak mau rugi karena prinsip hutang harus dibayar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia memiliki pemahaman orang yang harus merasakan sakit yang pernah dideritanya. Oleh sebab itu, pemahaman semacam ini, orang tersebut memiliki pola pikir balas dendam menjadi prioritas di dalam kehidupan. Sehingga ibu bapak saudara Tuhan Yesus Kristus, bayangkan jikalau hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita bersama. Padahal kita sudah diampuni oleh Allah, akan tetapi kita menuntut orang lain.
Sehingga kalau kita tarik kembali, bagaimana jikalau Tuhan pun memiliki perhitungan dengan ibu bapak, saudara dan saya? Apa yang terjadi? Tidak akan pernah lunas kehidupan kita dapat dibayarkan untuk kemuliaan nama Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ibu bapak saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari perumpamaan ini, dari bagian kita adalah hamba itu tidak mau meningkatkan kedudukan kawannya. Mengapa demikian? Ya, karena pada saat dia sudah diampuni oleh tuannya, maka ini yang terpenting di bagian yang ketiga. Adanya satu konsep pemulihan hubungan. Bayangkan, yang tadinya dia berhutang sampai dengan tadi, hitungan kasar saya adalah lebih kurang 3 triliun, dan itu ternyata dihapuskan oleh sang tuan, maka apa? Ada kedudukan yang dipulihkan. Ini yang sangat menarik. Akan tetapi orang tersebut ternyata masih tetap memposisikan dirinya, sehingga orang yang berhutang itu adalah orang yang lebih rendah. Sehingga ibu bapak saudara Kristus, dari bagian yang ketiga ini kita belajar bahwa mengampuni berarti tidak ada lagi yang berhutang kepada kita. Semua sudah lunas. Mengampuni berarti kita memiliki kedudukan yang setara dengan orang tersebut, siapapun dia, tanpa terkecuali. Mengampuni berarti mengasihi. Itulah makna terdalam dari kerajaan sorga. Ini dia, ibu bapak saudara Kristus. Mengampuni berarti ada pemulihan relasi, pemulihan hubungan. Dan inilah juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat kita mau belajar mengampuni, berarti apa? Ada satu konsekuensi di dalamnya. Pemulihan hubungan. Oleh sebab itu tepat jikalau tadi doa Bapa kami sudah saya sampaikan di awal, mengungkapkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti apa? Ada proses pemulihan relasi, bukan kepada orang tersebut, akan tetapi dari diri kita sendiri. Mau tidak kita memulihkan itu, sehingga pada saat diri kita sudah mau terbuka untuk dipulihkan, maka itu akan tercermin ataupun berdampak di dalam kehidupan orang yang akan kita ampuni. Sehingga bacaan kita yang pertama di dalam Roma, tadi sudah dibacakan bersama, Roma 14 khususnya ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini dia bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma, kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kematian kita adalah untuk Tuhan. Mengapa bisa demikian? Ya karena hidup kita, selama kita hidup, sudah memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Mengampuni, memulihkan relasi satu dengan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Indah firman-Mu besar bagiku.
yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi cara terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Mari kita masuk dalam doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, dalam rangka kami mau memiliki komunitas yang saling mengampuni, begitu berat dan sulit ya Allah. Sama seperti sabda Tuhan yang baru saja kami dengar bersama, kami diingatkan kembali. Diawali dengan proses pemulihan di dalam diri kami. Ada relasi ataupun hubungan yang dipulihkan. Maka saat kami dapat berdamai dengan diri kami, itu akan dapat terpancar, tercermin dalam laku lampah relasi kami dengan orang lain. Oleh sebab itu Tuhan mampukan, kuatkan kami. Dan kesempatan saat ini juga kami ingin berdoa untuk keberadaan umat kami, khususnya untuk anak-anak kami yang nanti di tanggal 27 September akan mengaku percaya mereka. Mereka belajar untuk berdamai dengan diri mereka. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kehidupan mereka, anak-anak muda ini, didampingi, disertai oleh Tuhan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan mereka saat mereka sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun dapat terpancar dalam kehidupan mereka masing-masing. Menyerahkan juga kepada orang tua yang sudah merawat, mendidik dan membina anak-anak ini, sehingga bersama dengan orang tua mereka diberikan kedewasaan secara iman. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar semua berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga ingin berdoa untuk proses peneguhan penatua diaken GKJ Cimahi yang akan dilaksanakan tanggal 11 Oktober yang akan datang nanti. Biarlah melalui pelayanan kami, majelis yang akan meletakkan jabatan yang sudah melesaikan tugas pelayanan mereka penuh dengan sukacita, bahwa kebersamaan kami sepanjang periode yang lalu dapat melakukan pelayanan di GKJ Cimahi. Begitu juga dengan majelis yang akan diteguhkan nanti. Penuh dengan sukacita mereka melaksanakan tugas panggilannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ya Allah keluarga mereka ke dalam cinta kasih tangan Tuhan, karya Tuhan dirasakan, dan pemulihan akan mereka rasakan saat sapaan yang mereka terima, mereka sambut dengan penuh sukacita. Kami serahkan dalam cinta kasih tangan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang penuh dengan sukacita saat mereka akan memasuki, khususnya mereka yang universitas, perguruan tinggi, ke kampus mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Saat mereka harus berusaha untuk kedewasaan diri mereka dengan merantau jauh dari orang tua untuk studi, kami berdoa di masa remaja mereka ini ataupun pemuda ini, kasih penyertaan Tuhan selalu dirasakan. Biarlah melalui doa orang tua dimanapun mereka studi, itulah yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Itulah yang akan selalu memagari iman mereka, karena doa kami sebagai orang tua. Kami serahkan ya Allah anak-anak kami ke dalam cinta kasih tangan. Dan begitu juga anak-anak kami yang ada bersama dengan kami, dengan studi mereka, dengan pekerjaan mereka. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dalam proses baik itu pertemanan ataupun relasi mereka ataupun kuliah, pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah ya Allah seluruh doa kami. Dan tidak henti-hentinya kami juga berdoa untuk pemerintahan, untuk para ilmuwan dalam rangka virus COVID-19 ini dapat berlalu dengan ditemukannya vaksin, sehingga kami dapat imun tubuh kami pun memberikan kekuatan, sehingga dengan vaksin ini virus COVID-19 sudah tidak berpengaruh dalam kehidupan kami bersama. Kami kembali dalam kehidupan normal kami Allah. Oleh sebab itu tidak henti-hentinya kami memohon akan karya Allah melalui siapapun yang akan Tuhan pakai untuk kesehatan, kesembuhan kami umat manusia. Terima kasih ya Tuhan atas karya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan sebagaimana yang kita akan baca terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kamu mampu
memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segalanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita doa persembahan. Ya Bapa kami yang pengasih, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu sekarang ini selaku bagian dari ibadah kami di rumah-Mu ini. Kiranya persembahan ini merupakan lambang dari pengudusan dan tiada terbatas, yang tiada kembali dengan sia-sia. Doa ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil, Evangelion, kabar sukacita itu harus diwartakan, harus disampaikan kepada siapa saja di ujung dunia ini. Oleh sebab itu, dalam pengutusan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Oleh sebab itu, kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.